Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Siti Nur Aini, NIM 182104018 dari kelas S101. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus korupsi pada proyek konstruksi pembangunan dermaga Labuhan Haji. Putusan yang pertama adalah kasus dengan nomor putusan 1868-PID-SUS-2015, yaitu proyek pembangunan dermaga Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pihak yang menjadi terdakwa dalam kasus ini adalah konsultan pengawas atau terdakwa lainnya adalah kontraktor pelaksana dan pengguna anggaran dalam berkas yang terpisah. Permasalahan utama dalam kasus ini yaitu ketidaksesuaian volume pekerjaan yang terpasang dengan volume pekerjaan yang tertera dalam kontrak. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh tim ahli dari Fakultas Teknik Universitas Mataram, disebutkan bahwa volume yang tidak dikerjakan oleh kontraktor adalah sebesar 1830,95 meter kubik, yaitu pekerjaan struktur kaki untuk bangunan breakwater. Hasil pemeriksaan lainnya adalah terdapat pekerjaan timbunan untuk reklamasi yang ternyata sebagian material urugannya berasal dari galian kolam labu atau masih pada proyek yang sama, yaitu sebesar 153.498,5 meter kubik. Hal ini menjadi salah satu yang dipermasalahkan dalam putusan karena dianggap tidak perlu dilakukan pembayaran terhadap material yang berasal dari galian kolam labu tersebut. Dari temuan yang dikemukakan oleh tim ahli, terdakwa selaku konsultan pengawas atau MK dinilai tidak bertanggung jawab atas kawasan kemajuan fisik pekerjaan, baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas pekerjaan. Perbuatan terdakwa dinilai telah bertentangan dengan Kepres nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan barang atau jasa pemerintah, pasal 33 ayat 2, yaitu mengenai pembayaran yang hanya dapat dilakukan senilai dengan pekerjaan yang telah terpasang. Berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat yang didasarkan pada hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh tim ahli Universitas Mataram, perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian negara sebesar 4 miliar lebih, yang mana dari kerugian tersebut terdakwa dinyatakan telah memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Terdakwa kemudian dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan beberapa pertimbangan yang dikemukakan oleh hakim, yaitu pertama, terdakwa selaku konsultan pengawas atau manajemen konstruksi dari proyek pembangunan dermaga haji tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya, di mana proyek tersebut merupakan sarana yang sangat vital sebagai sarana penyeberangan, sehingga apabila dermaga tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya, maka akan berakibat fatal bagi masyarakat. Yang kedua, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh tim penyelam, ditemukan beberapa kekurangan pada pekerjaan breakwater, refitment, dan reklamasi. Yang ketiga,
Akibat dari kesalahan terdakwa, negara telah dirugikan sebesar 4 miliar lebih. Maka di mana kerugian tersebut dihitung berdasarkan kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah kepada kontraktor. Penjelasan teknis dan pandangan penulis terkait putusan tersebut berbeda. Permasalahan pertama terkait volume pekerjaan di lapangan yang tidak sesuai dengan kontrak. Berdasarkan hasil keterangan oleh tim ahli yang menyatakan bahwa tidak ditemukan atau dilaksanakannya pekerjaan struktur kaki bangunan breakwater. Keterangan ini patut diragukan. Struktur kaki pada bangunan breakwater merupakan bagian fondasi yang berperan untuk menumpu struktur utama breakwater dalam menahan beban gelombang yang terjadi. Penghilangan struktur kaki pada sistem breakwater dipastikan akan mempengaruhi ketidakstabilan sistem tersebut yang lebih jauh dapat mengakibatkan kegagalan bangunan. Hal ini juga dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, di mana Majelis Hakim tidak sependapat dengan kajian yang dilakukan oleh tim ahli dengan pertimbangan bahwa kenyataannya bangunan breakwater masih dalam keadaan baik hingga sekarang pada tahun 2014 setelah 7 tahun pembangunan, yang bisa diartikan bahwa bangunan breakwater tersebut memiliki struktur kaki kokoh. Hal ini menegaskan pula bahwa pekerjaan struktur kaki tersebut ada dan terpasang pada bangunan breakwater. Selanjutnya, berdasarkan informasi yang terdapat dalam alasan kasasi terdakwa, yang menjadi poin kekeliruan tim ahli dalam pemeriksaan adalah tim yang ditugaskan untuk memeriksa pekerjaan bawah laut adalah tim yang berasal dari penyelam TNI Angkatan Laut, yang mana pemahaman dan kompetensi terkait bidang konstruksi breakwater dapat dipastikan tidak terpenuhi. Untuk itu, pendapatnya sebagai pemberi keterangan ahli bidang pekerjaan konstruksi menjadi tidak berdasar dan patut diragukan. Baiklah, itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.